Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus berlangsung. Iran juga serang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah rudal balistik diduga milik Iran terlihat terbang di atas langit pemirsa. Dilaporkan rudal tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutu Timur Tengah. Rudal Iran juga dilaporkan serang pangkalan militer Amerika di Bahrain. Meningkatnya ketegangan ini diduga sebagai dampak serangan Israel yang tak kunjung henti ke Lebanon. Iran dilaporkan meluncurkan serangkaian rudal tanpa henti yang membuat sistem pertahanan Amerika Serikat kewalahan. Trio rudal Iran dibombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Khaybar Sheikhan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Arrow 3 milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Sheikhan generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga March 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat kembali ikut menyerang Iran. Serangan dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qasem. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkal militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di provinsi Hormuzgan, selatan Iran. Sebelumnya helikopter Apache milik militer Amerika diserang Iran, pemirsa. Helikopter tempur ini pun dikabarkan jatuh di perairan Selat Hormuz. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Helikopter Apache AH-64 milik Israel kedapatan melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Kita saksikan pemirsa helikopter Apache Israel serang Gaza. Video yang beredar merekam detik-detik saat helikopter ini memberikan tembakan serangan ke Gaza, Palestina.
Helikopter Apache rutin digunakan IDF menggempur kelompok militan dan menghancurkan infrastruktur. Helikopter canggih ini pun kerap menjadi target serangan musuh lantaran serangan helikopter ini sangat mematikan. Helikopter Apache ini adalah helikopter jenis yang mematikan di dunia, dan berikut keunggulan helikopter canggih dari Amerika Serikat ini, pemirsa. Helikopter AH-64 Apache biasa dikenal sebagai si pembunuh tank nomor 1 di dunia. Helikopter ini dikembangkan Amerika Serikat sejak tahun 1975 dan dirancang khusus untuk menghancurkan target di darat dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Apache memiliki 2 mesin turbosaf sehingga mampu terbang hingga 290 km per jam dengan jangkauan hampir 500 km. Senjatanya pun mengerikan. Helikopter ini memiliki meriam rantai 30 mm M230, rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, dan roket Hirda 70. Tak hanya itu, helikopter ini dilengkapi radar longbow di atas kepala yang bisa mendeteksi puluhan target sekaligus, bahkan di malam hari atau cuaca buruk. Meski dilengkapi dengan persenjataan canggih, namun jatuhnya helikopter Apache ini membuktikan tidak ada senjata yang tak terkalahkan. Meski hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memanas usai jatuhnya helikopter Apache, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Selama perundingan, blokade pelabuhan Iran terus berjalan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. Meski DPR Amerika Serikat telah menyetujui resolusi untuk hentikan perang Iran, namun militer Amerika Serikat tetap menyerang Iran. Amerika kembali mendukung Israel setelah sempat menegur Israel. Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang untuk pertama kalinya sejak Amerika menyetujui gencatan senjata 2 bulan lalu. Baik Amerika Serikat maupun Iran berulang kali mengumumkan siap melancarkan serangan jika diprovokasi. Hingga akhirnya kedua negara ini saling serang. Iran menyerang Israel sekutu Amerika setelah Israel mengabaikan gencatan senjata dengan terus menggempur Lebanon. Hingga akhirnya Iran juga menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah dan menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika. Situasi ini membuat militer Amerika kembali mengumumkan serangan balasan ke Iran. Sebelumnya Amerika Serikat sempat menegur Israel untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon di tengah upaya negosiasi damai dengan Iran dan gencatan senjata. Namun setelah Amerika merasa diprovokasi oleh Iran, kini Amerika kembali mendukung Israel untuk menyerang Iran. Permusuhan kedua negara yang kembali memanas menimbulkan kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bisa kembali terseret dalam eskalasi konflik. Terlebih konflik ini bisa memicu krisis global berkepanjangan. Kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah.
dan panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women, they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning, nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman merilis rekaman gelombang serangan ke Israel, di mana sebelumnya Houthi mengumumkan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine seperti yang kita simak ini pemirsa terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Ada informasi yang didapatkan bahwa serangan ledakan, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Sementara itu kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil diluncurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke arah Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil menjegat pesawat nirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Pejuang Hizbullah menyerang pasukan penjajah Israel di Lebanon Selatan, di mana serangan dilakukan menggunakan rudal dan drone.
Dengan salvo rudal, pejuang Hizbullah menggempur posisi tentara penjajah Israel di kota Rasaf, Libanon Selatan. Pejuang Hizbullah mengklaim serangan menyasar kendaraan dan tentara penjajah Israel yang sejak 16 April lalu telah melanggar gencatan senjata dan malah terus menyerang Libanon Selatan serta bagian selatan ibu kota Beirut. Sementara itu, drone fiber optik pejuang Hizbullah juga menyasar kendaraan tangki penyuplai bahan bakar milik tentara penjajah Israel. Serangan terhadap logistik Israel ini untuk mengganggu pergerakan maju dan agresi pasukan Israel. Pemirsa, serangan dilakukan di pinggir kota Yahmar al-Shakif, Libanon Selatan. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan Libanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran tapi juga Libanon. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון. Pemirsa, kelompok-kelompok pejuang Libanon yang berkuasa, Hizbullah dan Amal, dilaporkan siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri kepada utusan Amerika Serikat di Beirut. Konflik antara Israel dan Libanon hingga kini masih terus memanas. Dilansir dari media Al Arabiya, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri memberitahu utusan Amerika Serikat di Beirut bahwa kelompok pejuang Hizbullah dan Amal siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Berri memberitahu duta besar bahwa Hizbullah tidak menentang penarikan diri dari selatan Sungai Litani. Padahal sebelumnya kelompok Hizbullah menolak gencatan senjata Israel dengan Libanon yang didukung oleh Amerika Serikat. Diketahui serangan Israel telah menewaskan total lebih dari 3.600 warga Libanon dan lebih dari 10.000 orang luka-luka. Usai heboh, sejumlah visa delegasi timnas Iran ditolak Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan mencabut seluruh tiket Piala Dunia yang telah dibeli oleh warga Iran. Keputusan disampaikan Rubio di Gedung Putih Amerika Serikat, di mana Rubio menegaskan penolakan visa sejumlah anggota delegasi timnas Iran serta mencabut tiket yang telah dibeli oleh supporter Iran merupakan langkah untuk mencegah adanya supporter ataupun staf tim nasional yang terafiliasi dengan IRGC. Hal itu dikhawatirkan akan mengancam keamanan negara saat berlangsungnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But no one's, I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come, and Italy would fill their spot. But that's, if they decide not to come on their own, it's because they decided not to come. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, journalists and athletic trainers. Menanggapi keputusan Amerika Serikat, Menteri Olahraga Iran yang juga visanya ditolak Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat seolah tidak profesional sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Ahmad Donyemali, Menteri Olahraga Iran, menyampaikan kekecewaannya saat sejumlah visa milik pejabat dan staf timnas Iran untuk Piala Dunia ditolak. Ia juga dengan tegas menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah tidak profesional. Ia juga sampaikan bahwa timnas Iran akan menghentikan pertandingan jika ada provokasi yang menyinggung Iran selama gelaran Piala Dunia 2026.
کارشکنی‌ها که خب از ابتدا بوده و به هر صورت کاملا رفتار غیر حرفه‌ایه و حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف در حال انجام هست. ما هم بر اساس قوانینی که فیفا داره منشور المپیک هست. Sementara itu tiba di base mereka di Meksiko, timnas Iran tampil mengenakan atribut dengan pesan khusus. Mereka mengenakan pin dengan angka 168. Ini pin untuk mengenang siswa korban meninggal dunia dalam tragedi pengeboman sekolah di Iran oleh Amerika Serikat. Timnas Iran tiba di Meksiko untuk tampil di Piala Dunia dengan membawa pesan menyentuh. Turun dari pesawat, para pemain terlihat mengenakan jas mereka yang bersematkan pin berwarna emas dengan angka 168. Pin ini menjadi simbol penghormatan kepada anak-anak yang tewas dalam serangan rudal Amerika Serikat ke sebuah sekolah dasar di Minab, Iran. Sebagian besar korban adalah anak-anak perempuan. Investigasi hasil serangan tersebut menyimpulkan adanya kesalahan dalam operasi yang sebenarnya ditunjukkan ke pangkalan militer di dekat lokasi. Tragedi itu merupakan salah satu kegagalan operasi militer Amerika Serikat dengan jumlah korban terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Tim-tim peserta Piala Dunia mulai tiba di 3 negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun, publik ramai-ramai menyoroti ada perbedaan penyambutan ketiga negara tuan rumah terhadap tamu-tamu mereka. Kita simak seperti apa perbedaannya. Tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat menyambut sejumlah pemain dan tim peserta dari beberapa negara dengan pemeriksaan yang dituding berlebihan di bandara. Kapten Timnas Irak Ayman Hussein diperiksa selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago sebelum akhirnya dibebaskan. Turun dari pesawat, para pemain Timnas Senegal tidak langsung menuju bandara. Di landasan, para pemain skuad Singa Terangga duduk di bangku kecil untuk diperiksa dengan metal detektor. Pemeriksaan ketat juga dialami tim Uzbekistan. Skuad Serigala Putih menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Di Kanada, petugas keimigrasian merilis video syarat yang harus dipenuhi oleh tim, ofisial, maupun supporter negara peserta. Para pendatang harus membawa identitas lengkap, dilarang membawa narkoba seperti ganja saat memasuki atau keluar perbatasan, serta dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti petasan dan senjata api. Bagaimana dengan Meksiko? Penyambutan meriah diberikan negara ini terhadap tim-tim peserta. Salah satunya Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja disambut hangat dengan alunan mariachi, topi ikonik sombrero, serta antusiasme penggemar yang memadati bandara. Tak sedikit pemain yang mengabadikan kehangatan ini dengan ponsel mereka. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara ini sebagai salah satu tuan rumah. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejaksaan Agung kejar korupsi MBG dari Dadan CS. Kejaksaan Agung juga mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka baru, katanya pemirsa, dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan menggeledah di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung bahkan berjanji akan memberikan hadiah kalau ada yang bisa menemukan dirinya memang punya dapur MBG. KSP Dudung bantah punya dapur MBG. Klarifikasi ini disampaikan menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi, nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Menariknya, salah satu di dalam daftar itu ada nama Dudung Abdurrahman. Nah, Dudung menduga isu tersebut muncul karena dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun niat itu belum terlaksana hingga Dadan Hindayana malah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi MBG. Bahkan pemirsa, tidak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar. Itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap. Ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan kepada Dadan, oh silakan Pak, nanti hubungi Pak Arif Nur Rahman, staf saya. Akhirnya silakanlah. Mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu. Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Nah, sementara itu Dudung hari ini bertemu dengan Kepala BGN Nani Sdeyang. Sejumlah isu terkait MBG dibahas, termasuk bantahan Dudung yang dituding memiliki SPPG. Keduanya juga membahas sejumlah hal mengenai penataan ulang SPPG dan juga efisiensi penerima manfaat pemirsa. Dan hari ini pemirsa, massa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Jeda sejenak agar tata kelolanya diperbaiki kawan-kawan. 1.000 sampai dengan 10.000. Massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN hari ini, di mana massa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Jeda sejenak agar tata kelolanya diperbaiki kawan-kawan. 1.000 sampai dengan 10.000. Skandal korupsi para mantan petinggi BGN kian mencuat ke permukaan, membuat integritas program makan bergizi berada di persimpangan. Koalisi Watchdog bergerak tangkas mendesak program nasional ini dihentikan sementara demi penyelidikan yang tuntas. Pertanyaannya, apakah pembekuan program ini menjadi satu-satunya jalan menyelamatkan uang negara atau justru merugikan jutaan anak yang menanti haknya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, anggota koalisi MBG Watch Agus Sarwono. Selamat malam Mas Agus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Mas Agus, saya ingin tahu Mas, MBG Watch ini tergabung apakah sejak awal MBG
digelar begitu dulu, atau seperti apa, atau muncul dari keresahan-keresahan yang terjadi belakangan hingga datang ke kantor BGN tadi, ini seperti apa, Mas? Ya, makasih Mas Yudi. Sebenarnya BG Watch ini hadir dari keresahan kolektif ya. Kita ingat betul bahwa di awal Januari 2025 itu ada impres efisiensi anggaran begitu. Nah, sayangnya impres efisiensi anggaran itu kemudian dimanfaatkan untuk program makan bergizi gratis yang kemudian di kick off tanggal 6 Januari 2025 gitu ya. Dengan jumlah penerima manfaat yang sangat banyak begitu, dengan target pendirian dapur-dapur yang sangat banyak begitu, tanpa mempertimbangkan baseline yang baik begitu ya, tanpa mempertimbangkan tata kelola program yang baik begitu, tanpa juga mempertimbangkan masukan-masukan publik begitu. Nah, kemudian teman-teman masyarakat sipil itu kan melakukan kajian begitu ya. Teman-teman Celios, Transparansi Internasional sendiri juga bikin kajian, kawan-kawan ICW dan sejumlah teman-teman organisasi masyarakat sipil. Kami dari Transparansi Internasional kemudian melakukan kajian juga. Kita bikin kajian yang namanya adalah risiko korupsi terhadap program makan bergizi gratis. Ada 5 poin yang kemudian kami potret. Salah satunya adalah bicara soal ketiadaan regulasi yang kuat begitu ya. Karena program makan bergizi gratis ini bekerja selama 10 bulan tanpa regulasi. Start di tanggal 6 Januari, kemudian Perpres pelaksanaan programnya itu baru dirilis atau disahkan itu tanggal 31 Oktober 2025. Artinya selama 10 bulan dia tidak mempunyai pegangan regulasi begitu. Kemudian keduanya kami juga menduga ada konflik kepentingan yang sangat kronik di sana begitu ya. Kita tahu persis bahwa regulasi kita sudah mengatur soal konflik kepentingan. Penyelenggara program tidak boleh terlibat dalam programnya begitu ya. Bahkan menariknya di Badan Gizi Nasional itu ternyata sejumlah petinggi di Badan Gizi Nasional itu mempunyai dapur, dan menariknya lagi adalah mereka menganggap mempunyai dapur itu hal yang biasa begitu ya. Dan artinya ini kan menunjukkan bahwa normalisasi praktik-praktik koruptif jadi aneh ya. Nah, kemudian dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu pun juga sama begitu ya. Ada banyak betul jumlah pengadaan barang dan jasa yang sesungguhnya tidak berhubungan langsung dengan paket makanan bergizi begitu. Sebagai contoh sepatu, motor listrik gitu ya, tablet, semir sepatu dan seterusnya dan seterusnya begitu. Ada potensi terhadap potensi penggelembungan harga dalam konteks pengadaan dan juga dapur-dapur SPPG begitu ya. Dan terakhir adalah lemahnya dari aspek pengawasan yang tentu mengancam kualitas makanan itu sendiri. Dan kita tahu di dalam program ketika running atau ketika berjalan itu banyak betul siswa-siswa penerima manfaat yang kemudian keracunan. Bahkan data kawan-kawan JPPI per minggu lalu setidaknya itu sudah ada 30-an ribu orang gitu yang terdampak keracunan akibat makan bergizi gratis. Pertanyaannya kemudian begini. Mengapa Badan Gizi Nasional itu tidak melibatkan para ahli gizi, gitu ya? Dan mengapa petinggi-petinggi Badan Gizi Nasional, orang-orang yang ditugaskan mengelola Badan Gizi Nasional itu bukan orang-orang yang paham dari aspek gizi, bukan orang yang paham terhadap aspek tata kelola pemerintahan begitu ya, dan seterusnya. Justru malah kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan presiden. Ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan polisi begitu ya. Ada juga para orang-orang yang selama ini dekat dengan presiden Prabowo begitu. Ini kan menjadi hal yang aneh sebetulnya. Ini bukan hal yang lumrah. Makanya sejatinya apa yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk dari kekecewaan kita begitu. Nah, dalam MBG Watch ini kemudian karena ini keresahannya kolektif, kemudian kami rilis di Oktober tahun lalu, Mas. Jadi ini bentuk dari keresahan organisasi masyarakat sipil dan juga individu-individu. Kalau pertanyaannya berapa jumlah yang tergabung di sana, ada lebih dari 20 organisasi yang tergabung di dalam koalisi organisasi. Mas Agus,
Kejaksaan Agung menangkap ex-kepala BGN Dadan dan 2 wakilnya. Lalu pergantian di BGN terjadi, Mas Agus. Apakah pergantian ini jadi solusi membersihkan jalannya program MBG ke depan? Atau dari mana lagi nih? Hulu ke hilirnya, potensi dugaan korupsi ini bisa dilacak supaya lebih jelas dan lebih lengkap supaya program ini berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Mas Yudi. Sebetulnya apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional itu sudah kami prediksi sejak tahun lalu, gitu ya. Kami sangat yakin jika program ini dikerjakan dengan cara serampangan, pasti akan ada kasus korupsinya, begitu ya. Dan itu terbukti kan sebetulnya. Ada 3 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan. Dan temuannya sama persis dengan apa yang kami sampaikan. Salah satunya adalah soal pengadaan barang dan jasa dan juga konflik kepentingan, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami prediksi, apa yang kami kaji itu relate betul dengan kondisi hari ini. Nah, pertanyaannya jadi begini sebetulnya. Kenapa Badan Gizi Nasional tidak jeda sejenak, begitu ya, untuk memperbaiki tata kelolanya? Karena lembaga yang baru lahir, kan lahir Agustus ya kalau tidak salah 2024, gitu ya. Bahkan sampai dengan hari ini belum genap 2 tahun. Tapi diminta untuk mengelola program atau proyek strategis nasional yang namanya Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran tahun 2025 71 triliun dan tahun anggaran 2026 itu 335 dan turun menjadi berapa 200 sekian triliun, begitu ya. Ini kan sementara dari aspek tata kelola yang tidak dibenahi, begitu. PGN tidak punya mitigasi risiko korupsi. BGN tidak punya baseline data, indikator yang jelas untuk penerima manfaat yang diintervensi, begitu ya. BGN tidak punya pengendalian konflik kepentingan misalnya, dan seterusnya. Setidaknya ada beberapa poin, begitu ya. Setidaknya ada 8 poin yang perlu dibenahi oleh Badan Gizi Nasional. Pertama adalah perkuat regulasinya, begitu ya. Kemudian keduanya adalah buat deklarasi dan juga pengendalian konflik kepentingannya, begitu. Ketiganya adalah mitigasi risiko korupsinya, mekanisme partisipasi publiknya, begitu ya, mekanisme akuntabilitas publiknya, keterbukaan informasinya, sampai dengan bagaimana mekanisme penilaian terhadap calon-calon mitra yayasan. Iya. Poin terakhir, sampai sekarang kami tidak mendapatkan informasi apa ukuran dan juga indikator bagi Badan Gizi Nasional untuk menentukan yayasan A lolos, yayasan B tidak lolos. Itu gelap sekali Mas informasinya. Begitu kira-kira. Kalau dijeda dulu, langkah pertama apa yang harus dibereskan, diselesaikan atau diperbaiki, Mas Agus? Iya, jeda ini kan bukan dalam arti berhenti selama-lamanya, begitu ya. Yang kita harapkan adalah Badan Gizi Nasional moratorium dulu, berhenti dulu sejenak, hentikan seluruh operasional dapur, begitu ya. Tujuannya apa? Supaya anggaran hemat, begitu ya. Nggak usah lagi ada operasional dulu, selama tata kelola dibenahi, begitu ya. Tadi beberapa poin yang tadi di awal saya sampaikan, mulai dengan bikin regulasi yang kuat. Kalau memang Perpres dirasa tidak cukup, undang-undangnya dibuat. Maaf saya potong, Mas Agus. Kalau dilakukan hal demikian, bukankah SPPG itu sudah ada 29.990 ya di 38 provinsi dan juga beberapa di antaranya juga sudah memiliki karyawan dan juga beroperasi. Ini bagaimana mengelolanya ketika ada jeda di situ, Mas Agus? Justru kalau tidak dijeda akan berdampak fiskal kita, Mas. Tentu teman-teman ingat ya ketika di bulan puasa, begitu ya. Ketika Badan Gizi Nasional bilang menu bulan puasa adalah menu kering atau menu mentah, begitu ya. Yang kalau dinilai secara porsi itu kurang dari 8.000. Nah, ada juga Badan Gizi Nasional sempat sampaikan meskipun tidak memberikan layanan tetap dapat insentif. Pertanyaan utamanya dalam kacamata kebijakan publik, layanan insentif itu akan diberikan ketika ada pelayanan. Sementara SPPG tidak memberikan layanan. Kok bisa mendapatkan insentif? Cara berpikirnya bagaimana? Begitu. Nah, kalau ini berhenti tentu akan lebih hemat
Mas Yudi, bahwa kemudian ada yang terdampak, itu bagian dari kebijakan sebetulnya. Dan sebetulnya di lingkup SPPG itu saya tidak terlalu percaya ekonomi bergerak di sana. Karena faktanya banyak sekali vendor-vendor yang kemudian gagal bisa masuk. Fakta lain, terjadi praktek jual beli yang namanya SPPG. Contohnya sederhana ya, saya misalnya mengajukan, kemudian yayasan saya lolos. Kapasitas yayasan saya itu hanya mampu 4 bikin dapur. Yang 6, artinya masih ada kuota 6. Masih ada 6 ini sangat mungkin saya jual dan tidak ada pengawasan. Kalau demikian, maka yang dirugikan siapa? Ya warga penerima manfaat. Begitu kira-kira Mas, terima kasih. Baik, saya juga tertarik dengan yang disampaikan Mas Agus juga, salah satunya tentang pengadaan. Ini juga sempat kami beritakan beberapa kali Mas Agus dan juga pemirsa ya, sejumlah kontroversi pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana yang disoroti publik. Apa saja? Kita simak berikut ini. Pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga sempat disoroti publik. Meskipun ada sejumlah pertimbangan dan alasan, namun tetap saja publik masih merasa heran dengan sejumlah pengadaan. Pertama, motor listrik. Di tengah masyarakat berjuang menjalankan semangat efisiensi, puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional berharga lebih dari 40 juta rupiah per unit dibeli. Berjumlah 21.801 unit dengan total 1,05 triliun rupiah. Alasannya sepeda motor diperlukan untuk menunjang operasional terutama menjangkau daerah terpencil. Satu motornya katanya 58 juta satu unit motornya. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42 juta. Di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG atau ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Menariknya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu soal motor listrik ini. Dan tahun ini tidak ada anggaran untuk itu. Nggak tahu itu nggak sih Pak? Saya nggak tahu. Soalnya itu 21.000 lebih loh Pak. Bahkan di pesan 25.000 Pak. 20 juta maksudnya Pak? Iya Pak. 1,2 T katanya. Tanggapannya Pak? Saya tanya ke Pak Ketua PGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada. Barusan saya cek lagi. Kedua, kaos kaki. Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan ramainya pemberitaan mengenai pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional. Menurut Dadan Hindayana, kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bukan pengadaan BGN. Pelaksanaan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN, dikelola melalui mekanisme swaklola tipe 2. Kaos kaki ramai diberitakan berjumlah 17.000 pasang dengan total anggaran 6,9 miliar rupiah. Ketiga, sikat dan semir sepatu. Pembelian ini juga menjadi sorotan publik dan kritisi pengamat karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan program utama MBG. Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan itu fasilitas pelengkap lapangan untuk peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Atribut ini diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan mendukung program MBG. Diduga untuk sikat dan semir sepatu menelan anggaran hingga 1,52 miliar rupiah. Dengan detail 1,25 miliar untuk semir dan 272 juta untuk sikat semir. Berikutnya laptop. Diduga menelan 215 miliar rupiah untuk 5.000 unit laptop. Pengadaan laptop ini bahkan juga mengundang demonstrasi dari Jaringan Muda Indonesia pada akhir Mei 2026 lalu di depan kantor BGN. Mereka menyoroti dan mendesak pemeriksaan Inspektorat Utama BGN terkait dugaan penyimpangan pengadaan laptop untuk program kelompok sasaran program pemberian gizi atau KSPPG. Pengadaan laptop senilai 24 juta rupiah per unit dinilai terlalu mahal, tidak sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mas Agus, tadi disebutkan ada motor listrik, sikat, kaos kaki, laptop, nilainya miliaran, bahkan entahlah yang menyentuh triliun mungkin ini. Meski ini tengah diselidiki Mas Agus, tapi ini kan pengadaannya sudah dilakukan ya Mas ya. Dan supaya nggak sia-sia ini Mas Agus, harus diapakan barang-barang ini Mas Agus? Apalagi tadi kan dibilang masukannya dijeda dulu program ini Mas. Ya, makasih Mas Yudi.
2025 kajian kami itu memotret dari 2.200-an rencana umum pengadaan begitu ya. Kami memotret sekitar 1.100 rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Lebih dari 50% gitu ya, itu pengadaannya sebetulnya hanya untuk persiapan. Persiapan ompreng, persiapan alat makan, alat masak, dan seterusnya. Jika melihat dari rencana umum pengadaan, itu kan artinya baru persiapan programnya. Yang logik pikirnya kalau persiapan program harusnya bukan dieksekusi dong. Gitu. Tapi kan faktanya kemudian dieksekusi program makan bergizi gratis ini begitu. Jadi yang dianggarkan persiapannya dulu, tapi kenapa malah langsung ada eksekusinya begitu ya? Betul. Kalau dilihat dari kacamata rencana umum pengadaannya demikian begitu ya. Dan menariknya Mas, tadi kan. Baik, Mas Agus. Oke, kami sayang sekali. Mas Agus bagaimana? Masih bersama kami? Masih bersama kami Mas Agus? Ya, kita tadi di belakang yang disampaikan oleh Mas Agus adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya anggaran yang diajukan menurut Mas Agus ya. Ini adalah ketika itu untuk persiapan terlebih dahulu, akan tetapi ternyata programnya sudah berjalan, sudah dieksekusi. Nah ini yang disoroti oleh BGN Watch ya, yang disampaikan MBG Watch ya, Agus Sarwono pemirsa. Kita sudah terhubung lagi dengan Mas Agus. Baik, Mas Agus masih bersama kami? Masih Mas, mohon maaf, mati lampu. Oh alah, nggak apa-apa. Baik. Tadi Mas, bagaimana Mas tadi disampaikan tentang anggaran yang disiapkan itu adalah persiapan tapi ternyata malah dieksekusi. Gimana Mas Agus? Iya, jadi kami membayangkan sebetulnya harusnya memang berhenti jangan dieksekusi dulu. Silakan persiapkan dulu gitu ya. Jadi 2025 tuh harusnya perkuat regulasinya, kemudian bikin piloting begitu. Tapi kan faktanya kemudian dieksekusi begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada persoalan tata kelola dalam program makan bergizi gratis. Nah, saya membayangkan 2025 itu persiapan program dalam hal ini bangun sistemnya, buat tata kelola yang baik, perkuat regulasinya. 2026 kemudian piloting di daerah-daerah terpinggir gitu ya, daerah-daerah yang membutuhkan penerima manfaat yang disasar adalah mereka yang memang sesuai dengan perpres pendirian badannya untuk mengurangi prevalensi stunting begitu. Tapi kan tidak faktanya. Faktanya kan tetap dieksekusi ya. Nah, saya mau mention yang soal sarjana penggerak tadi, Mas. Gimana? Di sarjana penggerak tadi sebetulnya itu memang betul swakelola tipe 2 dengan Kementerian Universitas Pertahanan. Ya. Dan itu sudah ada alokasi anggarannya. Pertanyaannya jadi begini. Alokasinya besar di Unhan ya untuk peningkatan kapasitas bagi SPPI, kok tidak di dalamnya tidak ada seragam? Kan aneh begitu. Kalau melihat dari rencana umum pengadaannya itu sekitar 1,2 triliun rencana umum pengadaan untuk swakelola tipe 2 di Universitas Pertahanan. Tapi kaos kaki yang ada di situ ya, seragam nggak ada. Iya. Di dalam RUP itu tidak terlihat itu untuk pengadaan apa, tapi untuk peningkatan kapasitas. Oke. Pertanyaannya jadi begini, dengan 1,2 triliun untuk peningkatan kapasitas sarjana penggerak pembangunan Indonesia, kok tidak ada seragam, kok tidak ada sepatu, kok tidak ada kaos kaki begitu. Kok dibikin pengadaan lagi gitu. Jadi saya mau bilang begini, pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan menu atau ompreng gitu ya, menu paket makanan yang ada di ompreng gitu. Yang satu pengadaannya sampai dengan triliunan rupiah begitu, sementara paket menu makanannya itu di bawah 10.000. Jadi pengadaan-pengadaan yang tadi berita kita tampilkan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan program BGN. Tidak berkaitan langsung, tidak berkaitan langsung. Bawa ompreng itu kan nggak mungkin bisa pakai motor listrik kan. Target satu SPPG itu kan 3.000, masa bisa pakai motor listrik?
Kan itu jadi pertanyaan penting ya sebetulnya. Iya. Apalagi kalau dikirim ke daerah-daerah yang ya agak tertinggal, itu gimana kalau misalnya untuk listrik pun di sana sulit begitu ya, untuk ngecasnya gimana gitu ya. Persis. Satu lagi Mas Agus boleh ya, Mas Agus. Tadi kan Pak Dudung sampaikan bahwa nawarin hadiah tuh Mas Agus kalau ada yang membuktikan bahwa Pak Dudung punya dapur MBG. Nah ini MBG Watch tertarik nggak untuk nyari tahu hal itu? Iya, tentu kami akan melakukan kajian begitu ya. Yang pasti kami sudah punya data begitu ya dari koalisi begitu ya. SPPG yang kemudian berkelindan dengan kelompok-kelompok kepentingan, baik partai politik, anggota DPR, kan sudah viral di mana-mana ya. Ada anggota DPRD, anak anggota DPRD yang mengelola dapur sampai dengan 40 di Sulawesi Selatan gitu ya. Ada juga banyak teman-teman yang anggota DPR RI yang juga mengelola dapur gitu. Ada orang BGN sendiri yang sekarang sudah mendekam di Kejaksaan Agung juga punya dapur gitu. Ya tentu kami akan coba melakukan penelusuran begitu. Nanti kalau penelusurannya perlu dipublikasikan, Sindonews siap nanti menunggu bagaimana Mas Agus sampaikan ya. Siap. Terima kasih Mas Agus. Semoga saja nanti semoga saja nanti kita bisa diskusi, ada Kepala BGN Bu Nanik, nanti ada Mas Agus juga, akan makin baik ya diskusi kita ya. Terima kasih Mas Agus. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Raffi Ahmad buka suara usai namanya terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Sementara KPK menyebut barang titipan Raffi Ahmad bukanlah penyelundupan. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Kargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara Bea Cukai tersebut. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada
7 isu krusial. Kapolri juga menyebut pendapatan polisi aktif di jabatan sipil dilakukan sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan hukuman 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Selain itu, 2 terdakwa penyiram air keras juga dipecat dari TNI. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pagi tadi, hakim menyatakan 4 tentara yang jadi terdakwa bersalah. Yang menjadi terdakwa bersalah melakukan penyiraman air keras ke Andri Yunus. Atas perbuatannya, terdakwa 1, Sersan 2 Edi Sudarko, dihukum 3 tahun penjara. Tempat tinggal. Terdakwa 2, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, dihukum 2,5 tahun penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Edi dan Budi berupa pemecatan dari dinas militer. Kemudian pemirsa, terdakwa 3, Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis 2 tahun penjara dan kemudian terdakwa 4, Letnan 1 Samilaka divonis 1,5 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebelumnya, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta pada Maret 2026. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan selebriti Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan diduga terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Periksaan, saya mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bisa. Tarik dan Aliyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret nama sejumlah pesohor yang dimintai keterangan terkait promosi Hanania Travel. Bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total 12 miliar rupiah. Thank you. Makasih ya. Periksaan, ya. Saya mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak karena kita lihat dulu, ini kan panggilan polisi dari mereka, kita sampaikan dulu pihak apa nanti kita akan ngasih statement kalian. Oh, bukti bantahan nggak Pak? Kita ada bukti-bukti kok semuanya pokoknya. Baik pemirsa, berikutnya saya akan membacakan puisi untuk Anda. Ini puisi karya Yudi Handoyo. Puisi 16.250 karya Yudi Handoyo. 16.250, sebuah angka yang lahir di senyapnya malam.
Kupikir angka apa ini? Jangan-jangan nilai rupiah kita kembali menguat. Dari yang tadinya hampir 18.000, apakah kini turun ke 16.000? No. Tahan dulu senyummu kawan. 16.250 adalah harga baru untuk setiap liter Pertamax kendaraanmu. Dulu kami cuma kuat dengan Rp12.300. Kami berusaha berdiri. Kini malah hampir 4.000 perak melesat naik tanpa permisi. Menghantam dompet yang baru saja ingin bernafas. Menyelinap di saat warga sedang terlelap tidur dengan pulas. Tadinya tanah air memang sedang sibuk beberapa hari ini. Adalah mantan kepala yang hobi makan bergizi dari tanah suci, begitu pulang langsung ditahan di sini. Ada juga oknum imigrasi yang enak banget dapat ratusan juta seminggu sekali. Rakyat lelah dengan berita kerakusan oknum yang bikin kepala sepaneng. Namun kalem, kami selalu punya cara untuk tetap anteng. Tinggal nyanyi aja kan lagu MBG, Mas Buahlil Ganteng. Lagu yang entah propaganda, entah konspirasi, kami tidak peduli. Tapi yang pasti bikin kami sedikit happy, kabar indah di lapangan hijau Garuda menang 2 kali, membuat harapan terbang lebih tinggi. Kami berharap ini menutup kabar sibuk beberapa minggu ini. Ternyata, pengennya sih udah ya kabar sibuk-sibuknya, ada lagi. 16.250 adalah jump scare yang paling hakiki. Kami ngerti, ini demi menyesuaikan harga dunia. Kami paham betul, ini bukan barang subsidi yang naik harganya. Tapi kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Wahai Pertamax RON 92, aromamu kini sekelas parfum Eropa karena bikin pusing satu keluarga. Selamat tinggal akselerasi tanpa batas. Selamat datang kembali antrian panjang Pertalite yang membekas. 16.250 untuk sebuah dompet yang ngepas. Terima kasih. Kita simak informasinya. Pemirsa, usai kenaikan harga BBM non-subsidi, antrian panjang ditemukan di SPBU Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sejumlah pelanggan bahkan terkejut karena tidak mengetahui informasi mengenai kenaikan harga Pertamax. Inilah ratusan pengendara antri di pengisian BBM Pertalite sebagai dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Untuk mengurai antrian, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM. Sebagian pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax kaget, mengaku terkejut dengan mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Untuk menghemat pengeluaran, mereka mengaku terpaksa beralih ke BBM jenis Pertalite. Pertamina kembali menaikkan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini. Kenaikan harga BBM terjadi untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual Rp17.000 per liter. Ya, imbas naiknya harga BBM, sejumlah warga mengeluh, bahkan presenter berita baca puisi tadi ya, sebab kenaikan harga BBM berpotensi akan merembet ke sejumlah harga kebutuhan pokok yang ikut naik, pemirsa. Terlalu kemahalan, iya kemahalan. Nah, kalau dari Bang Egi sendiri dengan adanya kenaikan harga ini, jadi beralih ke Pertalite atau tetap Pertamax aja atau gimana? Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya, soalnya nggak sesuai di ininya, budgetnya. Oh, saya tahunya semalam. Cuma kalau untuk masalah naik itu ya saya nggak setuju. Karena kan pendapatan di Jabodetabek ini nggak sesuai dengan pengeluaran gitu. Ya menurut saya kalau bisa turunan lagi gitu. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti kayak sembako kan juga pasti otomatis naik dong, ya kan?
Terus angkutan umum pasti naik tuh. Begitu, Kak. Dari Abang sendiri cukup keberatan. Oh ya, cukup keberatan. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Pasalnya angkutan barang tidak menggunakan BBM Pertamax. Harusnya karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar Pertalite subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya Pak Bahlil, mesti ada mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan Kalau katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai ada stimulus lagi. Warga rame-rame update harga Pertamax yang mengalami kenaikan dini hari tadi. Diunggah di media sosial, kenaikan harga Pertamax membuat warga ramai-ramai mendatangi lokasi-lokasi SPBU. Seperti di akun Rian Minang, seorang warga dikagetkan dengan petugas yang tiba-tiba manjat dan mengganti harga Pertamax yang tadinya 12.300 per liter jadi 16.250. Ya, ini akun media sosial Laura Aurelia menggunakan sepeda motornya. Seorang warga juga menunjukkan harga Pertamax sudah naik jadi Rp16.250 hanya dalam satu malam saja. Nah, kalau ini di akun @katanya_damkar. Jadi kita lihat ya, ini petugas damkar mengunggah video dirinya sedang di SPBU dengan caption di atasnya itu kita lihat bertuliskan, "Aku suka cowok yang wanginya mahal." Wah. Kemudian petugas ini mengoleskan selang biru BBM Pertamax ke sekujur tubuhnya. Oke, aksi ini diduga merespon kenaikan harga BBM Pertamax. Warga lain juga bereaksi terkait kenaikan harga BBM. Aku Kenny lulusan teknik kelautan ITS Kumlot, tak jelasin gimana harga dolar yang naik ini pengaruh sama harga Pertamax juga naik. Datanya 1 US di tahun 2025 itu 16.300, sekarang jadi 18.000. Kenaikannya sampai 10%. Dolar menguat dibandingkan rupiah sebanyak 10% hanya dalam 1 tahun. Buat kalian yang bilang, oh aku nggak pakai dolar, dolar nggak ngaruh buat aku, di sini ngaruhnya. Minyak dunia dibeli pakai dolar, masalahnya biaya impor minyak ikut naik 10%. Harga dolar naik, harga minyak ikutan naik. Kita bayar 10% lebih banyak hanya untuk beli minyak. Paham kan, Rek? Harga dolar naik, beli minyak pakai dolar, harga minyak ikutan naik. Yoiku penyebabnya Pertamax jadi naik juga. Yang awalnya harganya 12.100 jadi 16.250. Itu selisihnya 4.150 per liter. Naiknya 34% DW. Yang kena dampak apa? Bukan cuma pemilik mobil, truk logistik jadi naik, ongkir akhirnya naik, biaya makanan akhirnya jadi ikutan naik. Jadi kalau kamu mikir dolar naik, nggak ngaruh ke aku, ngaruh ke semua sektor. Pas dolar naik itu tuh bukan cuma angka-angka di layar, Rek. Itu beneran biaya hidup kita sehari-hari ikutan naik. Yuyan. Yuk, bentar ya. Kenapa? Sekarang kan Pertamax naik jadi 16.000. Ayo. Ya udah deh. Ya, saya ajak Anda untuk mendoakan semoga ekonomi Indonesia semakin membaik ya ke depannya ya. Amin. Dan informasi berikutnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama anggota DEN Khatib Basri menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Selain Luhut dan Khatib Basri, pertemuan ini juga dihadiri anggota DEN lainnya Septian Haryoseto dan Muhammad Firman Hidayat. Ya, Luhut mengungkap isi pertemuan jajaran DEN dengan Prabowo. Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan hasil survei yang dilakukan DEN terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Luhut menyatakan survei dilakukan di 800 titik. Luhut minta perdebatan soal proyek makan bergizi gratis, ayo kita hentikan saja. Luhut Binsar Panjaitan menilai program MBG ini kan semua setuju program yang baik, akan tetapi pengelolaannya memang diakui harus diperbaiki. DEN akan membantu pemerintah agar pelaksanaan MBG menjadi lebih baik. Selain mengenai survei DEN terkait program MBG, pertemuan ini juga membahas pelaksanaan digitalisasi pemerintahan berbasis AI atau GovTech dan kondisi makroekonomi nasional. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei
yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi, karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka, datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional lainnya, Septian Haryo Seto, menjelaskan dalam survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan program MBG di 800 titik dan ingin melihat ekosistem rantai pasokan yang terbentuk dari adanya program MBG. Survei itu dan menemukan sebanyak 86,9% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG setidaknya memiliki satu supplier UMKM. Dan juga menemukan ada 65% sektor UMKM berada dalam satu kabupaten dengan lokasi SPPG itu. Artinya, SPPG ini disuplai oleh para UMKM, bukan dari supplier besar. Terkait tenaga kerja, Seto mengatakan 99% warga sekitar yang diberdayakan sehingga kepuasan performa cukup besar hingga 70% di kawasan. Meskipun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti pemberian bantuan permodalan untuk UMKM. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI ke-18 di Bandar Lampung. Dalam pidatonya, Presiden mengaku memiliki kedekatan tersendiri dengan HIPMI. Musyawarah Nasional HIPMI kali ini beragendakan pemilihan Ketua Umum periode 2026-2030. Ada 4 kandidat yang bertarung, yakni Ade Jona Prasetyo, Anthony Leong, Reynaldo Bryan, dan Afifuddin Kalla. Dalam pidatonya saat membuka Munas, Prabowo mengatakan kedekatannya dengan HIPMI sudah terjadi lama. Presiden bahkan mengaku mengenal hampir seluruh tokoh yang pernah berkecimpung di organisasi pemuda ini. Bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi memperkuat. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting, dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sebetulnya tidak ada. Ya. Pemirsa, kita ke ajang Piala Dunia. Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 Jumat dini hari diprediksi akan menjadi yang termegah. Untuk pertama kalinya pembukaan diselenggarakan di 3 lokasi terpisah di negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
Upacara pesta pembukaan Piala Dunia 2026 11 Juni mendatang akan mencetak rekor dan sejarah. Pembukaan dipusatkan di Estadio Azteca, stadion legendaris yang tercatat sejarah sebagai stadion pertama di dunia yang menjadi tuan rumah upacara pembukaan sekaligus laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986. FIFA memastikan Piala Dunia 2026 menghadirkan konsep pembukaan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menyelenggarakan 3 upacara pembukaan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Setiap upacara dimulai 90 menit sebelum pertandingan pertama yang digelar. Upacara pembukaan di Meksiko menampilkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas negara. Di Kanada, pembukaan akan mengusung konsep musik pop kontemporer dalam acara yang digelar di Toronto Stadium. Sementara di Amerika Serikat, upacara pembukaan digelar bergaya Hollywood di SoFi Stadium dengan pertunjukan megah yang melibatkan sejumlah musisi dunia. Dalam turnamen tahun ini menghadirkan berbagai perubahan besar termasuk jumlah peserta yang lebih banyak dan format kompetisi yang diperluas. Dengan sejumlah rekor dan inovasi baru, Piala Dunia 2026 ini diproyeksikan akan menjadi salah satu edisi paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah gelaran turnamen Piala Dunia digelar di 3 negara. Sebanyak 16 stadion siap digunakan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Tuan rumah 3 negara ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebanyak 16 stadion telah dipilih untuk menggelar pertandingan mulai dari babak penyisihan hingga partai final. Di Kanada, turnamen akan diselenggarakan di 2 stadion, yakni di Stadion BC Place yang terletak di Vancouver dan Stadion Toronto di Ontario. Amerika Serikat paling banyak menggelar turnamen. Sebanyak 11 stadion digunakan selama gelaran Piala Dunia. Di antaranya Stadion New York, New Jersey, Stadion Dallas yang memiliki kapasitas paling besar, serta Stadion San Francisco Bay Area. Selain itu, ada pula Stadion Miami yang biasanya digelar untuk konser-konser besar, Stadion Philadelphia, hingga Stadion Kansas City. Sementara Meksiko terdapat 3 stadion yang digunakan untuk menggelar turnamen, yakni Stadion Azteca Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas terbesar, Stadion Guadalajara, dan Stadion Monterrey. Ke-16 stadion dirancang secara spektakuler dan penuh perhitungan. Diharapkan para penonton bisa nyaman saksikan pertandingan selama turnamen berlangsung.